Assalamualaikum Sobat Football United. Update lagi, update kabar pemain yang dikaitkan dengan Manchester United. Jadi Matheus Cunha ya, di video terakhir. Dan juga gue ambil sebenarnya sumber dari Fabrizio Romano. Bahkan kalau dari sumber lain misalnya dari Sky itu mengatakan bahwa ya Manchester United ini sudah bisa dikatakan pasti akan mendapatkan Matheus Cunha. Tapi dari Fabrizio Romano gue masih menunggu here we go-nya. Dan update terbaru yang gue dapatkan per tanggal 20 Mei pagi waktu Eropa, Manchester United ini sekarang bersiap untuk mendekati Wolves terkait dengan release clause 62,5 juta pounds ya. Dan ini akan dilakukan dengan installment atau dengan cicilan. Kesepakatan hampir selesai di sisi pemain ya, seperti yang diungkapkan kemarin, karena ini sedang mengklarifikasi detail-detail. Tapi secara keseluruhan Matheus Cunha sudah mengatakan iya, sudah mengatakan setuju untuk bergabung ke Manchester United dengan atau tanpa Liga Champions untuk Manchester United musim depan. Jadi here we go, ini sudah dekat. Nah, sekarang siapa incaran selanjutnya dari Manchester United? Di sumber lainnya gue lupa dari mana ya, tapi kalau tidak salah dari Sky atau dari mana, intinya memang Manchester United ini setelah Matheus Cunha selanjutnya akan mengincar pemain nomor 9, atau Fabrizio Romano mengatakan pemain yang juga bisa bermain di belakang posisi nomor 9, artinya di posisi nomor 10. Liam Delap disebutkan oleh Sky ya, Manchester United saat ini sedang memimpin perburuan untuk mendapatkan Liam Delap. Keputusan Liam Delap ini akan dipengaruhi dengan atau tidaknya Manchester United bisa meraih Liga Champions musim depan, tiket Liga Champions musim depan. Dari Laurie Whitwell, dari The Athletic mengatakan bahwa bahkan pihak eksekutif dari Manchester United manajemen maksudnya ini sudah melakukan pembicaraan face to face atau pembicaraan langsung dengan Liam Delap. Liam Delap telah diberikan izin oleh Ipswich Town untuk melakukan perjalanan ke Manchester ya, untuk bisa menemui pihak-pihak yang terkait di sana terkait dengan situasi transfer ke Old Trafford. Dari Sky Cafe ya, ini Cafe Solekol dari Sky mengatakan Manchester United dipercaya sekarang ini berada pada posisi terdepan untuk mendatangkan Liam Delap di musim panas ini. Liam Delap ini akan sangat senang untuk bergabung ke Old Trafford, tapi keputusan finalnya akan dipengaruhi ya hasil dari Europa League final. Nah, dari Jamie Jackson dari The Guardian sepekan yang lalu pun juga menginformasikan hal yang kurang lebih sama, bahwa Ruben Amorim ini menargetkan Matheus Cunha dan juga Liam Delap sebagai pemain kunci untuk membangun Manchester United. Walaupun demikian ya, ada release clause yang harus ditebus. Matheus Cunha 62,5 juta pounds yang David Ornstein mengatakan Manchester United tidak ada kesulitan untuk bisa menembus angka tersebut, tapi ternyata dengan struktur yang berbeda juga ya, ini yang diinformasikan oleh Fabrizio Romano. Dan Liam Delap di angka 30 juta euro. Nah, oke, dari kabar lainnya ini terkait dengan posisi lini depan Manchester United, karena ada pemain-pemain lain juga yang diinformasikan. Laurie Whitwell ini memberi informasi ya, tadi terkait dengan Liam Delap. Dia juga memberikan info bahwa selain Liam Delap ada beberapa opsi yang dipertimbangkan untuk posisi lini depan. Ada Bryan Mbeumo, Victor Gyökeres, dan juga Victor Osimhen. Walaupun dari sumber lain yang gue dapatkan ya, ini menyebutkan kalau untuk Victor Osimhen ini tidak lagi ada di radar Manchester United. Gue lupa dari mana, tapi sempat gue baca ya bahwa terutama faktor gaji ini dari Victor Osimhen yang membuat peluangnya sangat berat untuk ke
Manchester United, di mana ya Manchester United dalam periode saat ini sangat mempertimbangkan aspek finansial, bukan hanya transfer tapi juga gaji. Kalau tidak salah bahkan dari Fabrizio Romano ya, ini bukan hanya terkait dengan Manchester United saja, tapi juga klub-klub lain di Liga Inggris. Dan menurut gue secara ringan amatiran, kalau pihak dari Victor Osimhen tidak ingin tidak ingin merubah struktur keuangan dari apa yang mereka dapatkan saat ini ataupun mereka inginkan di klub selanjutnya, ya menurut gue akan berat, terutama untuk Manchester United untuk bisa mendatangkan Victor Osimhen. Victor Osimhen sendiri di Liga Turki menurut gue pencapaiannya musim ini sangat-sangat fantastis ya. Dari jumlah gol misalnya, lalu dia juga mendapatkan gelar-gelar individu lainnya di sana, membuktikan menurut gua memang kualitas dari Victor Osimhen ini sangat premium. Lini depan Manchester United menurut gua secara ringan amatiran butuh kualitas premium ya. Ini kan sebenarnya sudah direncanakan bahkan dari musim lalu, kalau tidak bahkan dari 2 musim yang lalu di bursa transfer musim panas, tapi memang tidak pernah terrealisasi, dan Manchester United menurut gue karena itu harus mengambil konsekuensinya ya di musim lalu dan juga musim ini betul-betul mengalami kesulitan dengan lini depannya. Kemampuan mencetak gol dari para penyerangnya menurut gue memperlihatkan memang ada yang salah ya dari proses transfer, rekrutmen di musim panas khusus untuk posisi penyerang. Termasuk juga analisa serta keputusan. Nah, itu tadi Victor Osimhen. Gua secara ringan amatiran memperkirakan ya Victor Osimhen bisa jadi akan tetap ke Premier League sih, tapi kemungkinan tidak ke Manchester United, mungkin ke tim lain, mungkin ke Chelsea. Menurut gua mereka juga sedang mencari penyerang premium. Atau bisa juga Victor Osimhen akan pindah ke klub lain di Serie A Liga Italia, atau mungkin ke Saudi. Menurut gua 3 opsi itu yang sangat memungkinkan. Gue bisa jadi salah ya, tapi ini yang gue perkirakan terkait dengan situasi Victor Osimhen. Tapi, nah ini yang menarik nih, ada Victor lainnya yang beritanya menurut gue juga menarik, yaitu adalah Victor Gyökeres. Fabrizio Romano mengatakan Victor Gyökeres ini sudah selesai dengan Sporting. Dia akan pindah mencari tantangan baru dan besar kemungkinan akan ke Liga Inggris. Manchester United disebutkan masih sangat tertarik untuk bisa mendatangkan Victor Gyökeres. Total paket ya dari Victor Gyökeres disampaikan oleh Fabrizio Romano ini sekitar 65 juta euro. Lalu disebutkan juga ya Manchester United sangat tertarik. Bahkan dari Talksport ini menyebutkan kalau Ruben Amorim sangat mendorong untuk mendatangkan Victor Gyökeres. Di akhir April kemarin, Ruben Amorim mengatakan di salah satu wawancaranya ya, saya tidak berbicara dengan Victor Gyökeres. Tapi kalau seorang pemain hanya ingin datang ke Manchester United untuk bermain di Champions League, maka pemain itu tidak akan datang ke Manchester United. Kita hanya ingin pemain yang ingin mewakili Manchester United, tidak ingin mendatangkan pemain yang hanya ingin tampil di kompetisi tertentu. Itu yang dikatakan terkait dengan Victor Gyökeres. Ya, ini menurut gua menarik. Walaupun demikian, diprediksi memang Victor Gyökeres ini kemungkinan besar akan ke Premier League. Disebutkan oleh Talksport bahwa selain Manchester United, Arsenal juga ingin mendatangkan Victor Gyökeres. Oke. Itu tadi situasi terkait dengan penyerang Manchester United. Jadi saat ini menurut gue ya Victor Osimhen ini yang paling tidak mungkin, katakanlah seperti itu. Terkait dengan Victor Gyökeres menurut gue ini masih abu-abu ya. Apakah memang informasi itu betul atau tidak, atau seperti apa. Tapi yang jelas informasi yang dikatakan oleh Laurie Whitwell bahwa ada pembicaraan manajemen Manchester United dengan Liam Delap. Ini menempatkan menurut gue ya secara realita bahwa memang Liam Delap ini ada di posisi teratas pemain yang ingin didatangkan oleh Manchester United. Namun demikian, informasi dari Fabrizio Romano yang mengatakan bahwa Manchester United ini mengamati juga situasi dari Victor Gyökeres, menurut gua ini juga menarik. Nah,
Apakah Manchester United akan bergerak mendatangkan Liam Delap ataukah mendatangkan Victor Gyökeres? Dari perkiraan dulu ya, menurut gue, baru nanti gue akan berbicara keinginan gue sebenarnya yang mana dari dua opsi ini. Nampaknya faktor Champions League musim depan ini akan memegang peranan penting sekali. Itu nomor satu. Tapi tidak jadi satu-satunya menurut gue. Bahwa misalnya kalau Manchester United tampil di Liga Champions, maka oke, akan lebih mudah mendatangkan Liam Delap ataupun Victor Gyökeres. Menurut gue nggak gitu juga gitu. Ada faktor lainnya. Apa? Tidak bisa dikesampingkan faktor klub lain yang meminati. Bahwa fakta kalau dua pemain ini dinilai merupakan pemain yang memiliki potensi besar, pemain yang memiliki prospek besar, pemain juga yang diharapkan bisa memberikan impact secara langsung bagi lini depan tim ya. Dan faktanya sekarang selain Manchester United ada juga klub-klub lain yang membutuhkan penyerang atau memperbaiki kualitas penyerangnya. Salah satunya juga Arsenal maupun juga Chelsea ya. Sehingga menurut gue ya mereka pun juga bersiap kan menawarkan paket terbaik. Saat ini kalau dikatakan terkait dengan tiket Liga Champions ya Arsenal yang sudah pasti mendapatkan tiket Liga Champions musim depan. Bagaimana Arsenal sangat stabil berada di papan atas selama beberapa musim terakhir, ini juga fakta yang tidak bisa disingkirkan. Lalu juga Chelsea ya, bagaimana progres yang mereka miliki dengan Enzo Maresca musim ini. Mereka masih berjuang untuk bisa mengamankan tiket Liga Champions dengan peluang yang juga menurut gua besar. Ini juga sesuatu faktor yang harus dipertimbangkan terkait dengan incaran penyerang Manchester United, karena klub-klub ini juga meminati pemain yang sama, kabarnya kan demikian. Tapi bagaimanapun juga menurut gue Manchester United butuh untuk mendatangkan pemain premium. Dari situasi tersebut ya, gue memperkirakan segalanya masih akan sangat terbuka. Mungkin tidak akan cepat, bisa jadi juga akan cepat nih. Sangat terbuka kemungkinan menurut gue, karena berbeda misalnya dengan Matheus Cunha yang Manchester United kalau gue bisa bilang lebih sangat terdepan posisinya dibanding dengan klub-klub lain. Tapi saat ini ya tadi disebutkan Liam Delap Manchester United terdepan, tapi bisa jadi juga karena belum ada nampak kayak ketertarikan ya, karena Liam Delap pun juga diminati oleh klub-klub lain dan bukan tidak mungkin mereka juga sudah melakukan langkah-langkah yang sama yang dilakukan oleh Manchester United ya. Jadi akan sangat terbuka. Nah sekarang siapa yang lebih gue inginkan dari dua nama ini? Ya jelas sih menurut gue udah sering katakan di channel ini bahwa gue menginginkan pemain dengan karakter yang berbeda, pemain yang bisa memberikan impact secara langsung di lini depan Manchester United. Pemain juga yang memiliki pengalaman ya, ini penting. Gue melihat seorang Victor Gyökeres kalau perbandingannya antara Liam Delap dan juga Victor Gyökeres, walaupun ya biaya transfer ini juga akan menjadi hal yang menarik ya, bagaimana sekitar 65 juta euro untuk pemain yang akan berusia 27 tahun. Dan kalau dari sisi gaji, gue lihat gaji per pekan dari Victor Gyökeres saat ini dia mendapatkan sekitar 73.000 euro per pekan. Mungkin dia akan meminta kenaikan mungkin di angka 80, mungkin di angka 90. Jangan lupa Victor Gyökeres berusia 27 tahun. Saat ini 26 akan menuju 27 tahun. Ini usia keemasan, usia menuju ke usia peak ya, usia keemasan, usia puncak. Wajar menurut gue jika dia juga meminta kestabilan dari sisi pemasukan. Gaji misalnya, mungkin dia akan meminta 100.000, mungkin dia akan meminta 90.000. Ini angka yang juga harus dipertimbangkan oleh Manchester United. Lalu dari sisi pemain, ya tadi gue sebutkan ya, jika dibandingkan dengan Arsenal, jika dibandingkan dengan Chelsea, Manchester United saat ini jelas jauh di belakang dari sisi kestabilan. Pemain seperti Victor Gyökeres, dia bukan hanya ingin untuk bermain di Champions League saja, tidak, tapi dia juga ingin, menurut gue dan ini sangat wajar, pemain-pemain ingin mendapatkan gelar ya kan, di klubnya masing-masing. Dia pasti juga akan melihat hal tersebut, seberapa besar peluang itu bisa didapatkan di klub lain dan juga di Manchester United. Akan ada banyak pertimbangan, sehingga pendekatan-pendekatan yang dilakukan dari manajemen masing-masing klub ini juga akan sangat vital menurut gue menentukan akan kemana pemain-pemain yang diincar ini. Kurang lebih seperti itu ya. Ini menarik, bursa transfer sendiri ini kan kabarnya akan dibuka di awal Juni ya. Sehingga ada kabar mengatakan bahwa Matheus Cunha ya bisa jadi ketika bursa transfer ini dibuka, di situ dia akan langsung diresmikan sebagai pemain yang pertama kali didatangkan di Manchester United. Di sisi lain,
gue lupa, sekali lagi gue pernah membaca Sobat Football United, tapi mohon maaf sekali lagi bahwa dari pihak Manchester United pun juga menginginkan mendatangkan pemain ketika bursa transfer itu dibuka pertama ya. Jadi sekitar awal Juni setidaknya 2 pemain ini didatangkan. Karena menurut gua ya dari Jacobs Band ini ya disebutkan bahwa Manchester United menginginkan 2 pemain yang didatangkan secara cepat di pekan pertama dari jendela transfer musim panas. Pemain nomor 9 ini merupakan prioritas ya. Menurut gua make sense, dan ini sudah sering juga gua katakan bahwa gua sangat berharap bahwa pemain lini depan ya, pemain yang memang diprioritaskan musim ini untuk datang di awal jendela transfer musim panas, tujuannya adalah supaya pemain ini bisa ikut preseason. Penting sekali menurut gua untuk pemain ini cepat menyatu sehingga ya cepat beradaptasi dan menjadi solusi untuk lini depan Manchester United. Kurang lebih seperti itu membahas terkait dengan situasi lini depan Manchester United. Silahkan drop di kolom komen ya. Prediksi kira-kira siapa yang datang atau harapannya siapa yang datang. Seperti biasa silahkan drop di kolom komen. Terima kasih sudah menyaksikan. Jangan lupa like, sholat, dan juga subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.